Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Infira yang dirahmati Allah, suatu ketika Syekh Khalid Abu Shaleh didatangi oleh seorang laki-laki yang nampak murung, kesal, dan tidak bergairah. Kemudian Syekh Khalid Abu Shaleh menanyakan kepada lelaki itu apa gerangan yang menimpanya sehingga dia kelihatan lusuh, kusut, dan tidak bersemangat. Kemudian laki-laki ini mengatakan, saya mulai bosan dan betul-betul bosan dengan perempuan ini. Kemudian Syekh Khalid bertanya, siapa yang kau maksudkan? Apakah istrimu? Iya, siapa lagi? Kemudian Syekh Khalid mengatakan, ya akhi, saya keberatan kamu menggambarkan istrimu seperti itu, seolah-olah kehidupan rumah tanggamu sebagaimana di penjara. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah selama ini istrimu itu telah mentaatimu sebagai seorang istri kepada suaminya? Maka kemudian laki-laki ini menjawab, iya, tentu saja dia melakukan itu. Apakah selama ini istrimu melaksanakan kewajibannya untuk mengurus rumah dan anak-anakmu? Laki-laki ini pun menjawab, tentu dia lakukan itu. Kemudian saya kembali bertanya, apakah selama ini istrimu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah, menegakkan sholat, serta menunaikan perintah-perintah Allah yang lainnya, menjalankan ketaatan kepada Rabb-Nya? Tentu saja, kata laki-laki itu. Kemudian saya kembali bertanya, apakah engkau melihat pada diri istrimu ada cacat perilaku atau perangai yang tidak baik, sehingga engkau begitu membencinya, merasa tidak nyaman dengannya? Tidak sama sekali ya, tidak ada saya temukan itu. Lantas apa masalahnya? Kenapa kamu begitu membenci istrimu sehingga engkau menggambarkan seperti itu? Maka kemudian laki-laki ini menjawab, ya Syekh, dia wanita yang terlalu pendiam dan tertutup. Dia tidak romantis sama sekali. Seolah-olah sikap bermanja kepada suami, sikap menunjukkan kasih sayangnya kepada suami, berdandan, berhias di hadapan suami, itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Saya mulai bosan dengan perempuan yang seperti ini. Dengan perasaan penuh kesedihan, laki-laki ini mengatakan seperti itu. Maka kemudian saya mengatakan, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah dan perbanyaklah istighfar. Kamu perlu tahu bahwasanya dahulu orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu mengalami ujian dan cobaan berumah tangga yang jauh melampaui dari masalahmu hari ini. Mendapati salah satunya seorang istri yang perangainya kasar, ketika ngomong berteriak, dan itu membuat suaminya tidak nyaman. Bahkan saking kerasnya perempuan ini berteriak, tetangganya mendengar apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Sampai-sampai kemudian tetangganya mendatangi laki-laki ini, hai bung, aku mendengar istrimu berteriak-teriak kepadamu, tetapi kenapa engkau tidak bersikap terhadap apa yang dilakukan oleh istrimu yang tidak sepatutnya itu dilakukan oleh seorang istri? Maka kemudian laki-laki soleh ini mengatakan, itu bukan urusanmu. Apa kepentinganmu menanyakan tentang hal itu? Kalau tahu ada aib pada diri istriku, orang lain tidak berhak tahu melainkan diriku sendiri. Pergilah dan jangan ganggu kami. Dari hari ke hari tidak kunjung membaik. Suaranya istrinya tetap keras dan terdengar oleh tetangganya. Dia sudah berusaha untuk menasihatinya dan kemudian juga mendoakannya, namun tidak kunjung membaik. Maka kemudian suami yang salah ini menceraikan istrinya. Tetangganya kembali mendatanginya. Akhirnya kau ceraikan juga istrimu. Apa masalahnya? Kembali laki-laki ini mengatakan, itu juga bukan urusanmu. Dia sekarang ini telah menjadi wanita yang asing bagiku. Dia bukan siapa-siapa dan aku tidak punya kepentingan untuk menceritakan aibnya atau kekurangan dirinya. Jika kau ingin tahu, bertanyalah kepada selainku. Ini sikap seorang laki-laki yang saleh dalam menghadapi masalah rumah tangganya.
Maka kemudian lagi-lagi di hadapan Syekh Khalid, Abu Saleh ini mengatakan, wah ini kisah yang menarik, tapi masalahku kan berbeda. Aku datang ke sini berharap Anda memberikan solusi terhadap masalah rumah tangga saya. Kemudian Syekh Khalid kemudian mengatakan kepada lelaki ini, kalau begitu ya, saya berharap kamu mau jujur. Saya bisa memberikan solusi terhadap masalahmu dengan catatan kamu mau jujur. Maka kemudian laki-laki ini menyanggupi syarat yang disebut oleh Syekh Khalid ini. Kemudian Syekh Khalid bertanya kepadanya, selama ini bagaimana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laki-laki menjadi bingung dengan pertanyaan ini. Apa maksudnya, Syekh? Apa maksudnya terkait dengan hubunganku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya adalah bagaimana dengan semisal sholat fajarmu? Bagaimana kamu menjaganya? Laki-laki dia mengatakan, kadang aku melakukannya, kadang aku tidak mengerjakannya. Maka kemudian Syekh Khalid menegur dengan sangat keras. Inilah awal mulanya masalah rumah tanggamu. Kalau seseorang itu sudah mengabaikan sholatnya terhadap perkara yang lain, dia akan lebih mengabaikannya. Dahulu para salaf, di antara seorang salaf mengatakan bahwasanya tidaklah aku melihat sejauh mana kedekatanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan melihat perilaku istriku dan kuda tungganganku. Tidaklah suatu musibah itu turun melainkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Dan tidaklah perbuatan dosa dan maksiat itu akan diangkat melainkan dengan taubat. Maka aku nasihatkan kepadamu, wahai fulan, segeralah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, dan ridhoilah terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Hanya itu solusinya. Maka kemudian laki-laki itu berlalu. Saudaraku, sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan pelajaran penting bagi kita. Bisa jadi kita menganggap masalah rumah tangga, masalah keluarga kita ini adalah masalah yang berat, masalah yang besar. Tapi bisa jadi itu masalah yang ringan dan sepele. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsira. Tidaklah musibah itu menimpa terhadap diri kita semuanya, melainkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Maka ketika kita menghadapi masalah apapun, segera bertaubat kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa keluar dari masalah-masalah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.